Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan kembali oleh Allah di ruang Zoom dalam rangka membahas permasalahan hadis. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana kita sampai pada pembahasan tentang bab kejujuran ya, atau sifat jujur, yaitu hadis yang ke-56 yang bunyinya An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil fi qissati Hirqal qala Hirqal. Jadi dari Abu Sufyan ya, Sakhr bin Harb ya, yang terdapat pada hadisnya yang panjang ya, tentang kisah Heraklius raja Romawi pada saat itu. Qala Herakl ya, jadi Raja Heraklius berkata, "Pamada ya'murukum?" Ya, apa yang diperintahkan kepada kalian oleh nabi kalian? Ya. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, "Qultu yaqulu a'budullaha wahdahu wa la tusyriku bi syai'a." Yaitu nabi kami memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kalian atau nenek-nenek kalian ya, atau nenek-nenek atau kakek-kakek kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dan memerintahkan kami untuk mendirikan salat. Wasidqi, ya, dan untuk berkata yang jujur. Wal afaf, dan menjaga kehormatan. Wasila, dan menjaga silaturahim. Ya, muttafaqun alaihi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini jelas ya. Jadi sebenarnya ini hadisnya panjang ya. Terdapat di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Cuma dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hanya disebutkan yang pendek saja, yaitu perkataan Heraklius yang bertanya kepada Abu Sufyan ya. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya. Ini terjadi pada setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini kisah ini terjadi di negeri Syam ketika Abu Sufyan dengan beberapa orang Quraisy itu pergi ke Syam berdagang. Lalu Raja Romawi Heraklius mengetahui keberadaan siapa Abu Sufyan ya, yang dari Mekah ya, yaitu maka Raja Heraklius itu memanggil ya Abu Sufyan untuk bertemu dengan Raja Heraklius. Maka terjadilah dialog ya. Maka cukup panjang sebenarnya. Ada dialog-dialog sebelumnya, sebelum perkataan ini. Tetapi Al-Imam Nawawi hanya memilih saja potongan hadis ini, yaitu perkataan Heraklius kepada
Abu Sufyan tentang apa yang Nabi perintahkan kepada kalian. Jadi inilah isi perintahnya sebagaimana yang tadi saya bacakan. Ikhwatal Islam, a'azakullah. Ya, jadi yang pertama adalah ubudullah wahdahu la wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah hanya kepada Allah saja. Ya, ini namanya masalah akidah ya, tauhid. Ini masalah yang fundamental ya, masalah yang asasi, masalah yang paling penting di antara dari segala-gala yang penting. Karena dia masalah akidah ya. Jadi di sini tauhid ya, sembahlah Allah saja ya, bahkan dipertegas lagi jangan menyembah atau jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya inilah uh, makna dari la ilaha illallah ya. Inilah makna daripada dari kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi ya melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah seluruh para nabi. Ya, jadi seluruh para nabi itu mendakwakan ini yang paling pertama. Karena ini masalah akidah ya. Ya, tidak ada sembahan-sembahan selain Allah. Tidak ada berhala-berhala, tidak ada ya makhluk-makhluk yang lainnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ini, menyeru kepada umat manusia untuk menjalankan kalimat la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah yang paling urgen ya dari segala yang urgen. Jadi akidah tauhid itu masalah urgen karena jika akidah seseorang itu yang rusak, yang menyimpang, ya yang tidak benar, maka seluruh ibadahnya akan tertolak. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya. Karena seluruh rangkaian ibadah atau amalan ibadah itu dibangun di atas akidah yang benar. Itulah pondasi. Ya, ibarat akidah ini ibarat pondasi bagi sebuah bangunan. Ya, kalau bangunannya itu tidak kalau pondasinya tidak kokoh, tidak kuat, maka bangunannya akan runtuh. Sama juga jika akidahnya seseorang itu yang menyimpang, yang akidahnya itu tidak beres, ya atau akidahnya itu akidah yang syirik, ya maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tahu bersama bahwasanya orang-orang Arab pada saat itu ya mereka masih menyembah berhala kan, makanya Nabi menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sujud ruku hanya kepada Allah, berkurban menyembelih hewan dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah ditujukan ya, bukan kepada berhala-berhala. Ya. Dan itulah yang terjadi di bangsa Arab ya, khususnya di Mekah di situ ya, mereka itu betul-betul ya melakukan berbagai macam kesyirikan di situ. Ya, ini ikhwatal Islam azakullah. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh ayah kalian atau oleh nenek-nenek kalian atau oleh para pendahulu kalian. Ya, ya, artinya eh, tentu yang dimaksud adalah perkataan-perkataan yang menyimpang dari ajaran Islam, yang menyimpang dari akidah yang benar. Ya, maka itu harus ditinggalkan. Ya, tidak boleh kita apanya? Tidak boleh kita fanatik terhadap perkataan-perkataan atau keyakinan-keyakinan dari orang-orang tua kita jika menyimpang. Ya, eh, kalau perkataan-perkataan mereka itu tidak menyimpang dari akidah yang benar, dari ibadah yang benar, ya kita terima. Tapi jika jika perkataan-perkataan mereka, perbuatan-perbuatan mereka ataupun akidah-akidah keyakinan mereka itu menyimpang dari jalan yang benar, dari syariat Islam, dari akidah yang benar, dari ibadah yang benar,
maka itu harus ditinggalkan. Ya, tidak boleh kita fanatik terhadap warisan-warisan orang-orang tua kita terdahulu jika menyimpang dari jalan yang benar, itu saja. Tapi selama tidak menyimpang, ya kita tetap terima, ya kita ikuti. Ya, jadi yang menjadi barometer ukuran adalah apakah warisan-warisan nenek moyang kita itu, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keyakinan itu tidak menyimpang, maka kita ambil. Jika menyimpang, maka tidak kita ambil. Ya, tentu kenapa Nabi memerintahkan orang-orang Mekah dan sekitarnya itu untuk meninggalkan apa yang dikatakan oleh ayah-ayah mereka atau orang-orang tua mereka terdahulu. Tentu ini adalah perkataan-perkataan yang menyimpang yang dimaksud, ya, atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentunya, ya. Kita ketahui bersama bahwasanya di antara mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu dapat memberikan syafaat kepada mereka, itu kan begitu. Ya, di antaranya itu juga mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, kan begitu. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya, yang harus kita perhatikan dalam masalah ini. Ya, termasuk juga kita di zaman sekarang ini, seandainya ada perkataan-perkataan orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, ya, atau para pendahulu kita yang menyimpang dari jalan Islam, jangan kita ikuti. Yang kita ikuti hanyalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa ya'muruna bis shalah, dan memerintahkan kami untuk mendirikan salat. Ya, ini juga adalah amalan ibadah yang paling tinggi setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, setelah mentauhidkan Allah, maka salat ini adalah perkara yang paling tinggi, ya, karena dia berada pada urutan yang kedua setelah dalam rukun Islam, ya. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini ikhwat Islam azakullah. Ya, karena sholat inilah yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka as-shalah faqad kafar. Yang membedakan antara kita orang Islam dengan orang yang bukan Islam, ya, adalah sholatnya. Itu yang membedakan. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, maka dia telah keluar dari agama Islam. Iya, maka dia telah kafir. Ini ikhwat Islam azakullah. Jadi sholat ini bukan perkara yang biasa, ya, tapi perkara yang luar biasa karena sholat inilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah pada hari akhirat kelak adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Namun jika salatnya yang rusak, tidak diterima, maka seluruh amalnya juga tidak diterima. Ini ikhwatul Islam azakullah, ya, yang dimaksudnya adalah salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu yang wajib, ya, salat 5 waktu yang wajib, ya. Nabi memerintahkan untuk dikerjakan, ya, tidak ada artinya semacam toleransi, ya, tidak ada toleransi untuk tidak sholat, ya, sekalipun sakit tetap sholat, sekalipun safar tetap sholat. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang berikutnya wasidqi, dan, ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami untuk bersikap jujur, ya, bersikap jujur, ya, untuk jujur, ya, dalam segala perkataan dan perbuatan, ya, termasuk juga dalam keyakinan juga, ya, keyakinan harus jujur, tidak ada kemunafikan, ya. Kalau di dalam hati kita ada yang ketidakjujuran, maksudnya kita mengatakan tapi tidak sesuai dengan apa yang dalam hati kita. Misalnya ada seseorang yang
Dia mengatakan bahwasanya saya cinta Nabi, tetapi dalam hatinya dia benci kepada Nabi. Saya cinta Islam, tapi dalam hatinya dia tidak benci, dia benci kepada Islam. Lisannya mengucapkan saya suka Islam, saya cinta Islam, tapi dalam hatinya dia benci. Itu namanya orang yang tidak jujur dalam keyakinannya. Ini masuk dalam kategori orang musyrik, orang munafik. Kan begitu orang munafik, ya. Khususnya di zaman Nabi ya, ada orang-orang yang munafik yang tinggal bersama Nabi, tinggal di Madinah, ya, sholat bersama Nabi, ikut juga berzakat dan seterusnya. Tetapi dalam hatinya dia menyimpan kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah, bahkan di apa namanya, di belakang Nabi mereka melakukan kerjasama dengan orang-orang musyrik untuk menghancurkan Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Itu namanya orang-orang munafik, ya, orang-orang yang tidak jujur dalam keyakinannya. Ya. Jadi ikhwat Islam azakullah, jadi jujur ini harus tiga ya. Jujur dalam perkataan, harus kita menyampaikan sesuai dengan faktanya, mengabarkan sesuai dengan faktanya. Yang kedua adalah kita bertindak ya jujur dalam perbuatannya. Perbuatan kita ya, eh, amalan kita itu harus sesuai dengan eh, yang ada dalam hati kita. Ya, harus sesuai dengan dalam hati kita ya. Begitu juga kejujuran dalam keyakinan dalam hati ya, itu juga harus juga sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan lakukan. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya. Jadi di antara tanda ciri-ciri orang munafik adalah orang yang tidak jujur. Sebagaimana Nabi mengatakan ayatul munafik salas. Ya, tiga tanda kemunafikan. Ya, ya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Itu orang yang munafik ya. Di antara tandanya jika dia berbicara dia dusta. Ya, termasuk juga tadi saya katakan jika dia menyimpan dendam, kebencian, ketidaksukaan terhadap Islam, terhadap syariat Islam, maka itu juga dikatakan namanya munafik ya. Bahkan ini bahaya lagi, itu namanya munafik keyakinan ya, keyakinan karena dia menyangkut tentang keyakinan. Ya, ada juga munafik yang tadi hadis yang tadi saya baca itu munafik berupa amalan, perbuatan. Iya. Yang berbahaya itu munafik keyakinan, itu bisa mengeluarkan seorang keluar dari Islam karena dia menyangkut keyakinan. Kalau pengamalan itu tapi dia tetap yakin dia bersalah, ya, ya tetap dia yakin dia berbuat dosa tapi perbuatannya yang dusta, maka eh, maka itu tetap dikatakan munafik, tapi dia munafik namanya munafik amali, perbuatan, bukan munafik keyakinan. Ya, tapi kedua-duanya adalah dilarang karena masuk dalam kategori kemunafikan. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah memerintahkan kami untuk al-afaf. Al-afaf itu menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan, yaitu menjaga apa namanya, kehormatan kehormatan dari untuk tidak berbuat zina. Ya, untuk tidak berbuat tidak untuk tidak berbuat zina. Begitu juga menjaga kehormatan perut. Ya tadi kan, jadi menjaga kehormatan ada dua, menjaga kehormatan berupa kemaluan untuk tidak berbuat zina. Yang kedua menjaga kehormatan perut ya untuk tidak memakan harta yang haram. Itu luar biasa ya Islam. Ya kita ketahui bahwasanya masyarakat Arab pada saat itu ya perzinahan luar biasa ya, terang-terangan. Ya kalau kita lihat sejarahnya bagaimana itu ya. Khususnya wanita tidak ada harganya pada saat itu. Laki-laki bisa saja gonta-ganti pasangan, ya melakukan apa namanya perzinahan ya, tidak ada larangan. Itu masyarakat Arab jahiliyah itu. Sama juga dalam masalah perut ya, mereka memakan harta riba, ya mereka berjudi, ya ya banyak sekali ya. Eh,
artinya akhlak-akhlak yang buruk yang dilakukan. Ya, minum khamar, minum minuman keras itu sudah kebiasaan mereka, perjudian, kemudian apalagi itu memakan harta yang haram dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi memerintahkan mereka, ya termasuk kita juga sebagai umatnya untuk menjaga kehormatan kita, yaitu untuk tidak kehormatan kemaluan, untuk tidak berzina, kemudian kehormatan perut untuk tidak memakan harta yang diharamkan. Yang terakhir adalah Nabi menyuruh kami, kata Abu Sofyan, untuk menyambung tali silaturahim. Ya, ini juga penting ya. Tali kekeluargaan, tali persahabatan, ya khususnya kekeluargaan ya, termasuk juga persahabatan. Ya, karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga tali silaturahim. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita dilarang kita memutus tali silaturahim, tali kekerabatan, tali kekeluargaan. Ya, termasuk juga tali persaudaraan sesama umat Muslim, sesama umat beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara saudara kita yang jika terjadi pertikaian atau perkelahian. Ya, jadi luar biasa ya, Islam ini menjauhkan namanya permusuhan. Islam tidak menginginkan adanya pertikaian, pertengkaran, perselisihan. Iya, tetapi Islam menyeru kepada persatuan, ya persaudaraan, kecintaan, itu Islam ya, dengan melalui tali silaturahim, tali kekerabatan, menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan dan seterusnya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Luar biasa ya. Artinya perintah Nabi kepada apa namanya, kepada orang-orang musyrik Mekah ya, untuk betul-betul menjalankan ya syariat Islam ini jika mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat, sebagaimana isi tadi yang disampaikan oleh Abu Sofyan kepada Heraklius. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya. Jadi Heraklius ini pun mengakui benar bahwasanya yang menyampaikan ini, pesan-pesan ini adalah Nabi. Jadi Heraklius tahu ya, karena dia pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, maksudnya akan muncul nanti seorang nabi. Ya, cuma dia ketika itu tidak tahu dari mana itu munculnya. Yang penting ya, dia tahu bahwasanya nanti akan muncul nanti nabi akhir zaman ya, yang dengan ciri-ciri ini, diantaranya pesan-pesan yang Nabi sampaikan ya, yang Nabi perintahkan kepada bangsa Arab pada saat itu ya, untuk mentauhidkan Allah, untuk menjaga sholat, untuk berbuat jujur dan seterusnya. Ya, maka Heraklius mengatakan ini betul-betul adalah pesan atau perintah dari seorang nabi. Ya, hanya saja Heraklius dia tidak masuk Islam ya. Ya, tidak masuk Islam, tapi dia mengakui bahwasanya benar, bahwasanya telah muncul, telah keluar seorang nabi dari bangsa Arab. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya. Sebelum saya tutup, dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Maka tidak ada jalan lain, maka kita harus mengikuti sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Adapun kekurangan dan kesalahan dari kami, dari kekurangan ilmu kami. Kami akhiri.
kajian hadis ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.